Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Rahma dari kelas SI 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan materi evaluasi dan kinerja komputer. Evaluasi dan kinerja komputer. Evaluasi dan kinerja komputer merupakan proses dan metode yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan performa sistem komputer. Ini melibatkan sebagai aspek dari perangkat keras hingga perangkat lunak dan seringkali mengucapkan pengujian kecepatan, efisien, dan juga stabilitas. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai evaluasi dan kinerja komputer. Ya, yang pertama itu ada komponen evaluasi kinerja komputer, yang di dalamnya itu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah inti dari komputer yang mengeksekusi instruksi program. Kinerja CPU ini diukur dengan berbagai parameter seperti kecepatan clock, jumlah core, dan juga arsitektur. Ada juga memori atau RAM, atau bisa disebut juga random access memory, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data yang digunakan oleh CPU. Kapasitas dan kecepatan RAM sangat mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian ada penyimpanan atau storage, penyimpanan permanen pada komputer seperti HDD atau hard disk drive dan juga SSD atau solid state drive. Ada juga GPU atau Graphic Processing Unit. GPU bertanggung jawab untuk memproses grafis dan gambar. Kinerja GPU sangat penting untuk aplikasi grafis intensif seperti game dan rendering video. Dan yang terakhir ini ada perangkat keras lain seperti komponen lain seperti motherboard, PSU atau power supply unit, dan pendingin juga mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Yang kedua ada metode pengukuran kinerja yang di dalamnya juga ada benchmarking. Benchmarking adalah metode umum untuk mengevaluasi kinerja komputer dengan menggunakan aplikasi atau alat khusus yang menjalankan tes standar dan membandingkan hasilnya dengan sistem lainnya. Kemudian ada stress testing. Stress testing melibatkan atau menjalankan sistem pada beban maksimum untuk melihat bagaimana kinerja di bawah kondisi ekstrim ini, membantu mengidentifikasi batas sistem dan stabilitas. Dan yang terakhir dari metode pengukuran kinerja adalah profiling dan monitoring. Profiling adalah proses menganalisis bagaimana aplikasi atau sistem menggunakan sumber daya selama operasi. Dan monitoring mencakup penggunaan alat untuk memantau penggunaan CPU, RAM, disk, dan jaringan secara real time. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kinerja, yang di dalamnya ada optimasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang dapat dioptimalkan dapat berjalan lebih efisien dan cepat. Kemudian pengembangan perangkat lunak juga melibatkan optimasi kode, penggunaan algoritma yang efisien, dan manajemen memori yang baik. Ada juga sistem operasi dan driver. Sistem operasi dan driver yang up to date tentunya dan dioptimalkan dapat meningkatkan kinerja dengan mengelola sumber daya perangkat keras dengan lebih efisien. Kemudian pengaturan BIOS atau UEFI atau konfigurasi sistem, dan pengaturan perangkat lunak dapat mempengaruhi kinerja. Misalnya overclocking, CPU atau GPU dapat meningkatkan kinerja tetapi juga meningkatkan panas dan konsumsi daya, seperti itu. Kemudian ada konfigurasi dan pengaturan, juga ada jaringan dan konektivitas. Kinerja jaringan atau untuk aplikasi basis web dipengaruhi oleh kecepatan internet, latensi, dan konfigurasi jaringan lokal. Yang keempat atau yang terakhir itu ada evaluasi dan peningkatan kinerja, yang di dalamnya ada upgrade perangkat keras, mengupgrade komponen seperti
menambah RAM, mengganti HDD dengan SSD atau menggunakan GPU yang lebih kuat dapat meningkatkan kinerja sistem. Kemudian ada pemeliharaan sistem, pemeliharaan rutin seperti membersihkan file sementara, defragmentasi disk atau untuk HDD, dan memastikan sistem bebas dari malware juga penting untuk menjaga kinerja yang optimal. Ada juga optimasi perangkat lunak. Menggunakan perangkat lunak yang ringan, mengoptimalkan pengaturan aplikasi dan mengelola startup program dapat membantu meningkatkan kinerja juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.